Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberi pengampunan. Nah, sekarang sebelum belajar, mari kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat belajar bersama. Kami ingin belajar tentang Yesus yang rela mengampuni, mau mendoakan orang-orang yang memusuhinya, dan juga tidak membalas dendam. Kami menyadari bahwa itu tidak mudah untuk kami laksanakan, tetapi kami mohon Roh Kudus-Mu supaya menguatkan kami untuk bertindak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang rela mengampuni. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengampuni. Kata mengampuni sangat mudah sekali untuk kita ucapkan. Tetapi apakah kita sekarang bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Coba kita ingat-ingat lagi. Atau kita, jika seseorang bersalah kepada kita, lalu kita membalasnya, lalu kita menghakiminya, lalu kita memusuhi dia dan membenci dia. Sedangkan Tuhan Allah dalam doa juga mengajarkan kita, tidak hanya dalam kitab suci, dalam doa Bapa kami juga diajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, coba kita ulang lagi. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berarti jika kita mohon pengampunan dari Allah, kita juga harus mengampuni orang lain dulu. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, ya kita tidak berhak untuk memperoleh maaf juga. Makanya kalau ingin dimaafkan, kamu harus memaafkan. Kalau ingin diampuni, kamu juga harus mengampuni. Kalau meminta ampun itu lebih mudah daripada mengampuni. Meminta maaf lebih mudah dari memaafkan. Tetapi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita melakukan keduanya yang diajarkan oleh Yesus. Memberi pengampunan dan juga memohon ampun. Ya kan? Jika kita salah kepada sesama kita, kita harus meminta maaf. Jika orang lain yang bersalah kepada kita, kita harus memberi maaf. Bisa kira-kira? Tidak semua orang bisa dengan mudah, maksudnya. Semuanya bisa, tetapi ada yang sulit. Sulit itu bukan berarti tidak bisa, ya kan? Nah, jika kamu selama ini sulit untuk mengampuni, sulit untuk memaafkan, kamu mohonlah dari Tuhan Allah supaya menurunkan Roh Kudus-Nya, supaya menguatkan kamu dan memberi kamu kasih. Kasih yang selalu mengampuni, kasih yang selalu memaafkan. Memberi hati kita hati yang mengasihi seperti hati Yesus. Ya. Dalam perumpamaan yang kemarin kita ceritakan bersama, anak yang hilang itu, bapaknya juga dalam perumpamaan itu memberi pengampunan dan ia mengajak si sulung untuk memberi pengampunan juga kepada si bungsu. Lalu dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 22, Tuhan Yesus berkata apa? Ampunilah orang lain sebanyak 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali.
sebanyak berapa itu? Coba kamu tuliskan di buku tugasmu. 70 dikali 7. Itu berapa sama dengannya? Banyak sekali ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni sesama kita tanpa batas, artinya sebanyak-banyaknya. Pokoknya siapa yang bersalah kepada kita, itu wajib kita maafkan, wajib kita ampuni. Karena Tuhan Allah juga Maha Pengampun. Ia Maha Pemaaf. Kita bersalah, kita belum meminta maaf saja Tuhan Allah sudah memaafkan kita. Kita ini berdosa, belum mengakui dosa kita saja Ia sudah tebus. Jadi siapa kita sampai menghakimi sesama kita yang bersalah kepada kita? Sebesar apapun kesalahan orang lain, kita tidak berhak untuk dendam. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita yang walaupun disakiti, kita tetap memaafkan. Oleh karena itu kita meminta kepada Tuhan supaya kita diperoleh hati yang mengasihi, supaya kita disembuhkan dari sakit hati kita, supaya kita bisa dengan ringan memaafkan orang lain. Tuhan Yesus sudah memberi teladan itu. Kita ini bukan siapa-siapanya. Kita ini bukan yang keluarga dekatnya. Ia rela untuk menyerahkan nyawanya, disalibkan, dan Ia mati. Ia disalibkan untuk menebus kita dari dosa kita. Nah, kita hanya memberi pengampunan saja, tidak menebusnya dengan apa-apa. Kita hanya memberi hati kita supaya mengasihi orang lain. Kita tidak ikhlas. Tuhan Yesus juga dalam Injilnya mengajarkan kita untuk apa? Jangan membalas kesalahan orang lain tetapi kita harus memberi pengampunan dan juga berbuat baik kepadanya. Susah atau tidak? Ya susahlah, tetapi kita harus selalu belajar. Tetapi kita harus selalu berusaha. Karena apa? Kita pasti bisa, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dianugerahkan hati yang mengasihi. Jadi tugasmu adalah kamu ingat-ingat lagi apa kesalahan orang lain yang belum bisa kamu maafkan. Apa kesalahan orang lain yang belum bisa kamu maafkan. Lalu kamu tuliskan doa yang paling tulus untuk orang yang kamu benci itu, untuk orang yang belum kamu maafkan itu. Oke? Cukup jelas tugasnya? Coba kamu ingat-ingat lagi siapa orang yang bersalah kepada kamu dan apa kesalahannya sehingga kamu belum memaafkan dia. Lalu kamu tuliskan doa untuk orang tersebut. Untuk orang yang belum kamu maafkan tadi, kamu tuliskan doa. Doa yang baik-baik kepadanya. Oke? Kamu tuliskan juga doa untuk dirimu supaya bisa mengampuni dia. Oke? Sudah? Itu saja tugasnya hari ini. Semoga kita semua bisa mengampuni orang lain seperti Tuhan Allah juga mengampuni kesalahan kita. Ya. Nah, sekarang mari tutup bukunya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang kami dengarkan. Ajarilah kami untuk mengampuni sesama kami. Sembuhkanlah kami dari rasa sakit hati kami, sehingga kami dengan mudah memberikan maaf kepada orang lain, seperti Engkau juga memaafkan kami, sampai rela mengorbankan nyawa-Mu di kayu salib. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Ingat selalu mengampuni kesalahan orang lain dan mintalah kepada Tuhan untuk diberikan hati yang selalu mengasihi. Oke? Tuhan Yesus memberkati.